Malam telah sunyi. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Semua tertidur, lampu-lampu padam. Tapi Ahmad terbangun. Ia mengusap wajah, lalu bangkit perlahan. Ia tahu, ini bukan waktu biasa. Ini adalah waktu yang istimewa. Waktu di mana Allah membuka pintu langitnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Beliau lanjutkan, siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang meminta, aku beri. Siapa yang memohon ampun, aku ampuni. HR Bukhari dan Muslim. Ini bukan dongeng. Ini janji langsung dari Tuhan semesta alam. Ahmad berdiri menghadap kiblat. Ia ruku, lalu sujud. Di tengah malam yang senyap, sujud itu terasa berbeda. Seolah-olah seluruh beban hidupnya ia letakkan di tanah. Hatinya luluh. Tahajud bukan sekadar sholat sunnah. Ia adalah ibadah para kekasih Allah. Rasulullah bersabda, syarat terbaik setelah yang wajib adalah sholat malam. HR Muslim. Ini adalah kehormatan. Bukan semua orang bisa bangun untuknya. Selesai sholat, Ahmad duduk. Ia menengadahkan tangan. Ya Allah, kuatkan aku. Ampuni dosaku. Bimbing keluargaku. Di waktu seperti ini, tidak ada hijab antara doa dan langit. Rasulullah bersabda, di malam hari ada waktu yang mustajab. Siapapun memohon kebaikan, Allah akan memberinya. HR Muslim. Setiap malam, bukan hanya Ramadan, setiap malam. Hati Ahmad terasa ringan. Masalah hidup belum selesai, tapi damainya tak tergantikan. Itulah efek bangun malam. Hati dibersihkan, ruh dikuatkan. Bangun malam juga menyehatkan. Studi menunjukkan, orang yang rutin tahajud memiliki sistem imun lebih kuat dan mental lebih stabil. Allah tak hanya membersihkan dosa, Dia juga menyehatkan tubuhmu. Para ulama terdahulu, seperti Imam Syafi'i, Hasan al-Bashri, tak pernah melewatkan tahajud. Mereka menyebutnya sebagai penolong ruhani. Siapa yang ingin seperti mereka, tirulah amalan mereka. Allah berfirman, mereka sedikit tidur di malam hari, dan di akhir malam mereka memohon ampun. KS Az-Zariyat 17-18. Itulah ciri orang bertakwa. Mereka bangun bukan karena kuat, tapi karena dicintai Allah. Di waktu ini, semua tertulis. Malaikat mencatat. Saat orang lain tidur, Ahmad menulis pahala yang tak terhingga. Tidak ada saksi selain langit. Tahajud bukan hanya untuk pahala. Nabi berkata, ia mendekatkan diri kepada Allah, menghapus dosa, dan mencegah maksiat. HR Tirmidzi. Inilah benteng terbaik dari dosa hari ini. Tak harus setiap malam, tapi jangan tinggalkan sepenuhnya. Nabi bersabda, amalan paling dicintai Allah adalah yang rutin walau sedikit. HR Bukhari dan Muslim. Fajar mulai menyingsing. Ahmad masih berzikir, lalu ia sholat subuh. Hari itu, ia keluar rumah dengan wajah bercahaya. Ia tahu, ia tidak sendirian, Allah bersamanya. Satu malam seperti ini bisa mengubah segalanya. Iman, arah hidup, bahkan masa depan. Allah menunggu, bukan karena Dia butuh kita, tapi karena Dia sayang. Siapa yang ingin dekat dengan Allah, bangunlah. Walau hanya 2 rakaat di sepertiga malam terakhir. Di saat kebanyakan manusia tenggelam dalam tidur lelap, ketika malam begitu sunyi dan gelap, ada segelintir hamba yang bangkit dari peraduannya. Ia tinggalkan kasur empuknya, ia basahi wajahnya dengan air wudhu yang dingin, lalu ia mengangkat tangan dan menundukkan wajahnya di hadapan Tuhannya. Ia sadar, inilah waktu yang sangat berharga. Waktu yang disebut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai waktu turunnya Allah ke langit dunia. Waktu di mana doa-doa diangkat dan dikabulkan. Rabb kita Tabaraka wa Ta'ala turun ke langit dunia setiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, maka akan kukabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan kuberikan. Dan siapa yang memohon ampunan kepadaku, maka akan kuampuni. HR Bukhari dan Muslim. Ia membentangkan sajadah, rukuk,
sujud. Hatinya khusyuk. Ia merasa begitu dekat dengan Allah. Tidak ada suara, tidak ada gangguan. Hanya ia dan Rabb-Nya. Inilah saat terbaik untuk ibadah, waktu di mana keikhlasan tak tertandingi. Ia mendirikan salat tahajud 2 rakaat. Ia tahu bahwa Nabi bersabda, sebaik-baik salat setelah salat fardu adalah salat malam. HR Muslim. Tahajud bukan sekadar ibadah. Ini adalah kehormatan yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Setelah salat, ia mengangkat tangan. Dengan suara pelan, ia berdoa. Air matanya jatuh. Ia memohon ampunan, petunjuk, dan kebaikan dunia akhirat. Ia yakin Rabb-Nya sedang mendengarkan. Ingatlah sabda Nabi. Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang Muslim memohon kepada Allah suatu kebaikan dari urusan dunia dan akhirat, kecuali Allah akan memberikannya. Dan itu terjadi setiap malam. HR Muslim. Ia merasakan hatinya ringan. Semua beban seolah hilang. Ia merasa damai, tentram. Inilah hasil dari ibadah di waktu yang istimewa. Hati dibersihkan, jiwa disegarkan. Bangun di sepertiga malam juga berdampak besar bagi tubuh. Sains modern membuktikan bahwa salat malam bisa menstabilkan hormon stres, menjaga ketenangan saraf, dan meningkatkan imun tubuh. Kisah para ulama besar seperti Imam Al-Ghazali, Imam Syafi'i, dan Hasan Al-Bashri, mereka semua biasa menghidupkan malam. Mereka tahu jalan menuju keikhlasan dan ilmu adalah lewat tahajud. Allah memuji orang-orang seperti itu dalam Al-Quran. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Qasas Az-Zariyat 17-18. Setiap doa, setiap sujud, setiap air mata itu tercatat. Malaikat menulis semua dengan tinta cahaya. Ketika orang lain tidur, ia mengisi buku amalnya dengan mutiara-mutiara langit. Nabi bersabda, hendaklah kalian salat malam, karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian, mendekatkan diri kepada Rabb, penghapus dosa, dan pencegah maksiat. HR Tirmidzi. Memang sulit menjaga kebiasaan ini setiap hari. Tapi ia belajar, lebih baik sedikit tapi rutin. Nabi bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang paling rutin meskipun sedikit. HR, Bukhari, dan Muslim. Seusai tahajud, ia tak langsung tidur. Ia berzikir hingga masuk waktu subuh. Udara terasa segar. Ia salat subuh dengan tenang dan damai. Hari itu ia mulai dengan cahaya ruhani. Saat ia menatap langit fajar, dalam hati ia tahu satu malam seperti ini bisa mengubah hidup, menguatkan iman, menghapus dosa, mendekatkan kepada surga. Bangun malam bukan sekadar bangun, itu adalah panggilan cinta dari Rabb kepada hambanya. Dan hanya yang mencintainya yang akan menjawab panggilan itu.